Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sahabat profesi guru di mana saja berada. Apa kabarnya ini Bapak Ibu sekalian di malam hari ini? Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya. Ya, kembali Bapak Ibu di malam hari ini kita lanjutkan tryout kita ya terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan ujian P3K tahap 1 ini. Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita, selamat bergabung Bapak Ibu. Seperti biasa Bapak Ibu ya, dimohonkan interaksinya juga. Kalau bisa diajak kawan-kawannya untuk sama-sama kita belajar di kesempatan ini. Yang sudah bergabung, selamat bergabung Bapak Ibu. Kita langsung saja ya untuk TO kita. Ini khusus pengelolaan kelas Bapak Ibu, yang mana ini banyak sekali yang muncul ya di soal-soal ujian P3K tahun 2023 sebelumnya. Kita mulai dari nomor 1. Selama pembelajaran di kelas, Anda memperhatikan bahwa salah satu siswa sering menginterupsi saat Anda atau siswa lain berbicara. Bagaimana cara Anda mengelola situasi ini agar siswa tersebut belajar menghargai giliran berbicara tanpa merasa dikucilkan? A. Mengingatkan siswa tersebut di depan kelas setiap kali dia menginterupsi agar dia sadar akan perilakunya. B. Menyediakan kotak saran di kelas di mana siswa dapat menulis pertanyaan atau komentar jika mereka merasa harus segera menyampaikannya. C. Mengadakan diskusi kelas mengenai pentingnya menghargai giliran berbicara dan meminta siswa untuk menetapkan aturan bersama tentang interupsi. D. Memberikan siswa tersebut tugas khusus sebagai moderator diskusi sesekali agar dia belajar tentang pentingnya mengatur giliran berbicara. E. Secara pribadi berbicara dengan siswa tersebut untuk memahami alasan di balik perilakunya dan menyarankan cara yang lebih tepat untuk berpartisipasi. Ya, silakan Bapak Ibu. Kira-kira kalau soal seperti ini yang muncul nanti di hadapan Bapak Ibu pilih jawaban yang mana? Sambil mohon masukannya bagaimana tampilan layar Bapak Ibu sekalian. Kompetensi teknis untuk guru nanti yang akan ditanyakan ada 4 secara umum ya Bapak Ibu. Dimulai dari profesionalnya, kemudian pedagogik, kepribadian dan sosial ya. Ya. Utamanya yang banyak nanti ditanya adalah terkait pengelolaan kelas. Silakan Bapak Ibu disampaikan jawabannya ya. Bu Bang Mulyana Piaki pilih C, Bapak Ibu yang lain silahkan. Yang sudah bergabung bersama kita boleh Bapak Ibu berinteraksi juga. Ais Yulmija pilih C juga. Terima kasih Bapak Ibu udah bergabung bersama kita di malam ini. Udarna pilih C. Oke. Bang Jalu Jati pilih C juga. Radot Gajah pilih C. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang udah gabung bersama kita. Oh, bukan Ibu tapi Bapak. Siap. Bang Darna ya, Bang Darna. Oke, kita bahas sama-sama ya, Bapak dan Ibu yang udah bergabung bersama kita. Apabila ini seperti sampaikan tadi adalah utamanya yang kita bahas ini terkait pengelolaan kelas ya. Jadi dalam pembelajaran ada salah satu siswa yang sering menginterupsi saat Anda atau siswa lain berbicara. Nah, maka tindakan kita yang seharusnya ya, selamat kepada Bapak Ibu yang memilih C ya. Bapak Ibu mendapatkan skor 5. Mengadakan diskusi kelas mengenai pentingnya menghargai giliran berbicara dan meminta siswa untuk menetapkan aturan bersama tentang interupsi. Jadi kita hentikan dulu sebelum sementara pembelajaran kita samakan persepsi kita terkait dengan interupsi ya Bapak Ibu. Selamat tentunya Bapak Ibu benar semuanya. Kemudian skor 4-nya adalah D. Skor 3-nya adalah E. Selamat Bapak Ibu yang menjawab dengan benar untuk pertanyaan nomor 1 ini. Kita lanjut Bapak Ibu, nanti kalau ada pandangan kita tampung ya. Nomor 2. Sesaat setelah pembagian hasil penilaian tugas, seorang siswa menyatakan kekecewaan atas penilaian yang Anda berikan pada tugasnya.
berargumen bahwa Anda memihak kepada siswa lain. Bagaimana Anda akan membahas keluhan ini untuk mewujudkan transparansi dan objektivitas dalam penilaian Anda? A. Menjelaskan bahwa penilaian Anda adil dan meminta siswa menerima nilai tersebut. B. Menawarkan untuk merevisi tugasnya lagi di depan kelas untuk menunjukkan proses penilaian. C. Mengundang siswa untuk membahas tugasnya secara pribadi dan meninjau kriteria penilaian bersama. Kemudian D. Mengabaikan keluhan siswa dan melanjutkan dengan materi pelajaran berikutnya. E. Mengadakan sesi umum untuk menjelaskan kriteria penilaian dan prosesnya kepada seluruh siswa. Ya, selamat bergabung Bang Suharman. Telat masuknya. Seperti yang Bang sampaikan semalam, makanya kita percepat nih Bang. Agar tidak terlalu malam kali dan latihannya ya Bang ya. Masih nomor 2 ini Bang Suharman. Silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya kira-kira kalau ini. Bapak Ibu pilih yang mana Bapak Ibu? Bu Ais E. Bang Suharman juga E. Hiburan inovasi milih A. Ya, A Bos. Siap Pak Bos. Bapak Ibu yang lain silakan Pak Dana. Bang Darna pilih E. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berinteraksi juga? Ibu Repa, selamat bergabung Bu E. Ya, udah sempat kita bahas tadi ya Pak Suherman. Nanti kita coba tunjukkan lagi soalnya untuk nomor 1 di akhir ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita bahas? Baik, kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin sebagian masih di perjalanan jawabannya. Nah, kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, Bu Faridatul Indonesia pilih E, Bang Jalu pilih A. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, setelah kita bagi hasil penilaiannya, ini seorang siswa Bapak Ibu sekalian. Seorang siswa menyatakan kekecewaan atas penilaian yang Anda berikan pada tugasnya. Berargumen bahwa Anda memihak kepada siswa lain. Jadi catatannya adalah seorang siswa. Sehingga pertanyaannya bagaimana Anda akan membahas keluhan ini untuk menunjukkan transparansi dan objektivitas dalam penilaian Anda. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk nomor 2 ini seharusnya skor paling tinggi adalah selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi C. Karena satu siswa, maka kita mengundang siswa untuk membahas tugasnya secara pribadi dan meninjau kriteria penilaian bersama. Jadi situ kita tunjukkan ya Bapak Ibu, karena satu siswa. Tapi kalau kemudian ini kan tidak dalam pembelajaran ya Bapak Ibu, tapi di luar pembelajaran. Kalau banyak mungkin opsi yang paling tinggi tadi adalah E gitu ya. Ya, skor 5 adalah C, skor 4-nya adalah D. Oh sorry, skor 4-nya adalah E ya, yang pilih E tadi. Mengadakan sesi umum untuk menjelaskan. Nah, ini kenapa E ini lebih rendah daripada C, karena di sini adalah satu orang siswa saja. Skor 3-nya B, skor 2A. Bapak Ibu yang pilih A menjelaskan, berarti ini tidak menampung keluhan dari siswa. Seharusnya kita tampung ya Bapak Ibu sekalian. Setiap persoalan yang disampaikan siswa sudah kewajiban kita untuk membantu menyelesaikannya gitu ya. Lalu skor 1-nya adalah D karena tidak melakukan apapun ya. Kalau ada pandangan boleh ya Bapak Ibu disampaikan. Kita review tadi apa skornya. Tadi C5, E4 ya Bapak Ibu, kemudian B3, A2 dan D1. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian nomor 3. Ini kita coba ambil terkait pengelolaan kelas.
Seorang siswa menjumpai dan mengeluhkan kepada Anda bahwa dia merasa tertekan dengan lingkungan sekolah saat ini dan merasa tidak nyaman berada di sana. Oke. Bagaimana langkah Anda selanjutnya untuk mendukung kesehatan mental dan kenyamanan siswa ini di sekolah? A. Menyarankan siswa untuk mengabaikan perasaannya dan fokus pada pelajaran. B. Mengatur pertemuan berkala dengan siswa untuk mendengarkan dan membahas perasaannya. C. Menghubungkan siswa dengan guru BK sekolah untuk dukungan profesional. D. Memberitahu orang tua siswa tentang situasi tanpa persetujuan siswa terlebih dahulu. E. Mendorong siswa untuk bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun jaringan sosial. Silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu. Ibu Repa kurang fokus dengan kata seorang siswa. Oh iya Bu. Ibu Ais pilih C. Bapak Ibu yang lain? Bu Faridatul Insyah pilih C. Bang Radot Gajah B. Bang Mulyana pilih B. Oke Bang. Bu Repa B. Bang Abdul Hanan B. Bang Suharmen pilih E. Baik, kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi salah seorang siswa menjumpai dan mengeluhkan kepada Anda bahwa merasa tertekan dengan lingkungan sekolah dan merasa tidak nyaman berada di sekolah. Bagaimana langkah Anda selanjutnya? Di sini langkah Anda selanjutnya untuk mendukung kesehatan mental dan kenyamanan siswa di sekolah, gitu ya. Utamanya adalah langkah kita. Maka selamat Bapak Ibu yang memilih opsi B. Mengatur pertemuan berkala dengan siswa untuk mendengarkan dan membahas perasaannya. Itu yang paling tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian skor 4-nya adalah selamat yang pilih C. Menghubungkan siswa dengan guru BK sekolah untuk dukungan profesional. Kenapa C lebih rendah dari B? Ya ini adalah memang persoalan psikologis. Tapi sebagai guru kalau ada siswa yang mengeluhkan, tentu kita berkewajiban untuk membahas terlebih dahulu gitu ya, sebelum kita putuskan apakah memang itu persoalan harus disampaikan ke guru BK atau tidak. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi merasa tidak nyaman itu kita dalami dulu dengan mengadakan pertemuan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian skor 3 adalah E, yang pilih E tadi ya, mendorong siswa untuk bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler. Cuman di sini sebenarnya karena tidak nyaman ya, bukan untuk kurang pergaulan sih sebenarnya ya, makanya E itu 3. Lalu skor 2-nya D dan skor 1 adalah A. Mulyana Piaki, bukan Bapak tapi Ibu. Oh iya, terbalik-balik ya. Oke Bu, siap Ibu Mulyana. Oke, selamat kepada Bapak Ibu yang pilih opsi B ya. Mengatur pertemuan berkala dengan siswa untuk mendengarkan dan membahas perasaannya. Ya, ini satu siswa, kita dalami dulu ya, sebelum kita putuskan. Biasa Bapak Ibu, kadang-kadang siswa itu juga Bapak Ibu memilih-milih guru yang mereka mungkin nyaman ya untuk menyampaikan perasaannya. Jadi, kalaupun ada guru BK di sekolah, faktanya kita lihat tidak selalu siswa itu langsung menjumpai guru BK, tapi adalah memilih guru yang menurut mereka paling nyaman mereka berkomunikasi gitu ya Bapak Ibu. Ya, kalau ada pandangan lain boleh ya Bapak Ibu, kita diskusi saja di sini, sifatnya terbuka. Bang Abdul Hanan tadi pesannya ditarik. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Ini tetap pengelolaan kelas. Dalam pengawasan penilaian harian mata pelajaran yang Anda ampu, Anda memperhatikan bahwa seorang siswa mencoba mencontek dari lembar jawaban siswa lain. Bagaimana Anda akan mengintervensi secara halus untuk mencegah kecurangan dan menjaga integritas akademis? A.
mengumumkan kepada seluruh kelas bahwa kecurangan telah terdeteksi. B. Mendekati siswa dan secara pribadi memperingatkan dia tentang perilaku tersebut. C. Mengganti posisi duduk siswa yang mencontek ke tempat yang lebih terlihat. D. Mengabaikan kejadian tersebut dan menilai siswa berdasarkan jawaban yang tercatat. Serta E. Memonitor lebih dekat siswa tersebut tanpa mengatakan apa-apa untuk menegakkan perasaan diawasi. Ya, silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu ya. Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu yang paling tepatnya? Bu Mulyana B, Faridatul B, Bu Faridatul B ya. Bang Radut Ais E, Bang Radut B, Bang Suharman B, Bang Abdul Hanan B. Oke. Baik, kita urusannya ini baru gabung pilih B. Bang Darna B. Baik, Bapak Ibu kita jawab sama-sama ya. Kata-kata kunci yang menjadi poin utamanya di sini. Jadi ada salah seorang siswa mencoba mencontek, berarti baru ini Bapak Ibu, mencoba mencontek dari lembar jawaban siswa lain. Cuman catatannya adalah bagaimana Anda akan mengintervensi secara halus untuk mencegah kecurangan dan menjaga integritas akademis. Mengintervensi ya Bapak Ibu sekalian pertanyaannya. Maka selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi E. Memonitor lebih dekat siswa tersebut tanpa mengatakan apa-apa untuk menegakkan perasaan diawasi. Skor 4-nya Bapak Ibu adalah B. Mendekati siswa dan secara pribadi memperingatkan dia tentang perilaku tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa E lebih tinggi skornya daripada B? Ini kita bisa bayangkan situasinya saat ujian Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, kalau kita mengadakan komunikasi dengan siswa tersebut, seperti biasa Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu juga paham bahwa ini akan menjadi perhatian terhadap siswa lain. Siswa lain akan memperhatikan begitu ya. Maka pertanyaannya tadi secara halus ya Bapak Ibu, berarti tidak secara langsung gitu ya. Makanya kita pilih E lebih tinggi, kemudian B skor 4, skor 3-nya adalah C. Ini juga sudah nampak Bapak Ibu bukan halus lagi ya, tapi sudah tindakan. Skor 2-nya adalah A dan skor 1 adalah D. Ya, itu Bapak Ibu sekalian untuk jawaban ini karena kata kunci adalah secara halus mengintervensi. Kalau ada masukan Bapak Ibu boleh ya disampaikan. Ya, kebanyakan tadi milih jawaban B, berarti skor 4 ya. B itu sudah ada komunikasi dengan siswanya, berarti tindakan langsung ya. Kemudian Ais Ulmija, kalau memperingati bisa jadi dia mengulang perbuatan tersebut. Ya, betul sekali, Bu. Jadi bisa saja dia mengulang perbuatan tersebut. Ya, semuanya bisa sih Bu, kalau kemungkinan mengulang lagi ya, diperingati juga bisa. Maka yang paling tinggi tadi E ya. Oke, baik Bapak Ibu, Bang Abdul Anan, mantap. Kita lanjut nomor 5 ya, nomor 5. Suatu hari Anda menemukan beberapa siswa membuat komentar negatif terhadap seorang siswa karena pilihan gaya rambutnya, sehingga membuat siswa tersebut merasa tertekan. Bagaimana Anda akan mendidik kelas tentang penerimaan dan menghentikan bullying yang mungkin terjadi? A. Mengabaikan komentar dan berharap situasi akan membaik dengan sendirinya. B. Meminta siswa yang membuat komentar untuk meminta maaf di depan kelas. C. Menyelenggarakan diskusi kelas tentang keberagaman dan pentingnya menghormati perbedaan. D. Memberikan hukuman kepada siswa yang membuat komentar negatif. E. Menciptakan proyek kelas di mana setiap siswa mempresentasikan sesuatu unik tentang diri mereka. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian ya.
yang sudah bergabung bersama kita, boleh juga Bapak Ibu berinteraksi bersama kita. Ibu Faridatul pilih C, oke. Bapak Ibu yang lain silakan. Bu Roseneli C. Bang Arman pilih C juga. Ibu Ais juga C. Bapak Ibu yang lain? Bang Radot Gajah juga C. Oke, Bapak Ibu. Ibu juga Mulyana juga C. Ya. Oke. Baik, kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu sambil menunggu jawaban dari rekan-rekan yang mungkin masih di dalam perjalanan. Bapak Ibu cukup jeli melihat ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bukan terhadap siswa tapi disebutkan di sini bagaimana Anda akan mendidik kelas. Jadi kelas acuannya ya, bukan siswa gitu ya. Karena kelas acuannya maka jawaban yang skornya paling tinggi adalah selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi C, menyelenggarakan diskusi kelas tentang keberagaman dan pentingnya menghormati perbedaan. Ya, itulah skornya yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian, karena di sini adalah disebutkan mendidik kelas untuk satu kelas gitu ya. Skor 4-nya adalah E, menciptakan proyek kelas di mana setiap siswa mempresentasikan sesuatu unik tentang diri mereka. Oke, untuk pertanyaan nomor 5 ini, alhamdulillahnya semua Bapak Ibu cukup jeli melihat ya. Ini untuk kelas, bukan untuk satu atau dua orang. Selamat Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang perlu kita perbincangkan barangkali. Sudah sepakat kita di sini ya. Nomor 6. Setelah mengimplementasikan beberapa perubahan dalam metode pengajaran Anda, sebagian besar orang tua memberikan umpan balik positif, tetapi ada satu orang yang tetap skeptis. Bagaimana Anda akan berdialog dengan orang tua tersebut untuk menjelaskan manfaat pendekatan baru Anda dan mendengarkan kekhawatiran mereka? A. Menyusun presentasi terperinci tentang metode pengajaran baru, menunjukkan penelitian yang mendukung dan hasil yang telah dicapai. B. Mengundang orang tua tersebut untuk menghadiri satu sesi kelas agar dapat melihat langsung bagaimana metode baru tersebut diterapkan. C. Menjadwalkan pertemuan pribadi untuk membahas secara mendetail tentang metode baru dan mendengarkan secara langsung kekhawatirannya. D. Membuat brosur atau lembar informasi yang menjelaskan langkah demi langkah metode baru dan manfaat yang diperoleh siswa. Serta E. Menyelenggarakan sesi tanya jawab untuk semua orang tua, memfokuskan pada menjawab pertanyaan dan menyediakan klarifikasi tentang perubahan yang dilakukan. Silakan Bapak Ibu dipilih jawaban untuk nomor 6 ini. Ibu Nur pilih C, Bang Arman E, oke. Bu Ais C, ya. Bu Mulyana pilih C. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan Bapak Ibu. Bu Roseneli pilih E. Bang Radot pilih E, oke. Bang Suarman. Bang Darna belum masuk nih Bang Darna, masih aktif Bang Darna. Bapak Ibu yang lain silakan juga berinteraksi Bapak Ibu ya. Kita diskusi-diskusi di sini. Oke, Bang Suarman pilih C. Baik Bapak Ibu kita jawab sama-sama ya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mengganti perubahan metode Bapak Ibu, di mana sebagian besar orang tua memberikan umpan balik positif. Tapi ada satu orang tua yang tetap skeptis. Itu ya Bapak Ibu. Satu ya, bagaimana Anda akan berdialog dengan orang tua tersebut? Orang tua tersebut itu maksudnya berarti yang negatif, yaitu skeptis tadi. Maka ini interaksinya adalah dengan orang tua yang skeptis ya.
untuk menjelaskan manfaat pendekatan baru Anda dan mendengarkan kekhawatiran mereka. Jadi fokus kita ke satu orang tua gitu ya Bapak Ibu. Maka selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi C. Menjadwalkan pertemuan pribadi untuk membahas secara mendetail tentang metode baru dan mendengarkan secara langsung kekhawatirannya. Karena hanya satu siswa ya, satu orang tua ya Bapak Ibu, maka kita jadwalkan pertemuan secara pribadi, kita dengarkan apa yang menjadi kekhawatirannya. Itu ya. Skor 4-nya adalah B, mengundang orang tua tersebut untuk menghadiri satu sesi kelas. Jadi kita tunjukkan langsung gitu ya, agar dapat melihat langsung bagaimana metode baru tersebut diterapkan. Skor 3-nya adalah A ya, menyusun presentasi terperinci tentang metode pengajaran baru. Skor 2-nya adalah D, membuat brosur, kita sampaikan kepada orang tua. Dan skor 1-nya adalah E. Ya, ada tadi yang milih E. Kenapa E? Nah, di sini yang menjadi pertanyaan satu orang tua. Sementara E ini untuk semua orang tua. Gitu ya Bapak Ibu, kenapa E ini kemudian nilainya paling rendah. Bu Faridatul pilih A tadi ya. Oke, Bu Faridatul dapat skor 3. Yang pilih C ya, selamat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat skor 5 dari soal kita nomor 6 ini. Ya, sambil Bapak Ibu kalau ada masukan silakan ya, kita tunggu. Kalau sepakat kita lanjut. Untuk pertanyaan-pertanyaan panjang seperti ini memang Bapak Ibu ya kita harus fokus ya. Tapi memang menjadi pengalaman juga ketika kita bahas soal seringkali memang kita tidak bisa tangkap langsung dengan sekali membaca ya Bapak Ibu ya. Itu memang sering ya. Harus kita ulang minimal 2 kali biar kita tahu di mana akar masalahnya. Bu Faridatul tadi mengubah opsi jadi B. Oke. Ya, skor 4 jadinya ya Bu. Baik, kalau sepakat Bapak Ibu kita lanjut ya untuk soal nomor 7. Sebagai guru di sekolah menengah, Anda menghadapi tantangan dalam mengajar, di mana seorang siswa mengalami disleksia dan kesulitan mengikuti pelajaran literasi. Oke, bagaimana Anda akan menyesuaikan strategi pengajaran Anda untuk mendukung kebutuhan belajar siswa ini? A. Anda berusaha untuk memfasilitasi dan mendukung kebutuhan belajar siswa ini. B. Menyediakan materi pelajaran dalam format audio dan visual serta teks. C. Mengabaikan kebutuhan khusus dan mengajar seperti siswa lainnya untuk menghindari pembedaan. D. Meningkatkan jumlah tugas bacaan untuk mempercepat kemampuan membacanya. E. Mengadakan sesi belajar tambahan khusus untuk fokus pada keterampilan membaca. Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Ibu Irawati baru hadir Pak. Ya silakan Bu Ira. Ibu Ira pilih B. Oke. Ibu Ais juga B. Bapak Ibu yang lain silakan ya Bapak Ibu. Ibu Mulyana juga pilih B. Oke. Bang Armam juga B. Masuk. Bang Armam masuk hari ini. Bang Radut B, Bang Suharman B. Oke, kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah salah seorang siswa ya yang kesulitan mengikuti pelajaran literasi. Maka mengakomodir kebutuhan siswa tersebut, yang harus dan paling utama kita lakukan adalah selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi B, menyediakan materi pelajaran dalam format audio dan visual serta teks ya. Jadi dari sini nanti Bapak Ibu sekalian menyesuaikan terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus di kelas gitu ya. Tidak hanya masalah literasi,
Mungkin ada juga masalah penglihatan, ya bisa kita sesuaikan dengan B ini. Lalu skor 4-nya adalah A, ya. Skor 3-nya adalah E, oke. Ya, secara umum Bu Rosoneli tadi pilih A ya. Bu Rosoneli pilih A, skor 4 Bu. Kemudian Ibu Faridatul pilih E, mengadakan sesi belajar tambahan khusus. Ya, skor 3 ya Bu ya. Ini sudah di luar jam pembelajaran. Karena di sini katakan bagaimana Anda menyesuaikan strategi pengajaran. Jadi strategi pengajaran berarti tetap dalam pembelajaran ya Bu Faridatul, tidak di luarnya. Itu tadi pertanyaannya. Bagaimana Anda menyesuaikan strategi pengajaran Anda? Berarti masih dalam proses pembelajaran. Ya, paling tepatnya adalah B. Ibu Repa pilih E ya, skor 3 ya Bu. Ini sudah di luar pembelajaran ya. Ya. Udah tambahan lah istilahnya. Oke Bapak Ibu sekalian, yang pilih B selamat ya. Kemudian tadi A skor 4, E skor 3. Sambil dihitung Bapak Ibu biar tahu juga nanti kita dicatat berapa skor perolehannya, berapa kira-kira perolehan Bapak Ibu di TO kita ini gitu ya. Oke, sepakat pastinya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Masih tentang pengelolaan kelas ya, terkait dengan pedagogik sebagai guru ya Bapak Ibu. Akhir-akhir ini Anda mengamati ketua kelas Anda tampak tertekan dan menarik diri dari kegiatan pembelajaran. Bagaimana Anda akan mendekati siswa ini untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapinya dan mendukung kembali ke kondisi optimalnya? A. Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berbicara secara pribadi dan mengungkapkan perasaannya dalam suasana yang mendukung. B. Mengamati siswa lebih dekat selama aktivitas kelas untuk mengidentifikasi perubahan perilaku atau interaksi sosial. C. Menyelenggarakan sesi kelompok fokus dengan siswa lain untuk mendiskusikan dan mengatasi masalah umum yang mungkin mempengaruhi semua orang, termasuk siswa tersebut. D. Menghubungi orang tua atau wali siswa untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang perubahan yang mungkin terjadi di rumah. E. Menawarkan sumber daya eksternal seperti konseling atau dukungan psikologis jika masalahnya tampak serius dan membutuhkan intervensi profesional. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu. Ibu Irawati pilih A. Bang Arman B. Aisyul Mija pilih A, oke. Ibu Mulyana A. Bu Rose pilih B. Bang Radot pilih A. Oke, Bapak Ibu yang lain. Silakan sebelum kita bahas. Bang Suharmen juga A. Bang Darna udah nggak gabung Bang Darna ya. Bang Darna kayaknya udah ada aktivitas yang lain. Oke, kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Ya, jadi di sini pertanyaannya kita fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya Bapak Ibu, nanti di akhir ya Bu Iraya, kita lihat nomor 1 di akhir, nanti kita review lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan mendekati siswa ini? Dan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapinya gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah mendekati. Karena disebutkan mendekati, maka skor yang paling tinggi di soal nomor 8 ini adalah selamat kepada Bapak Ibu yang pilih opsi A. Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berbicara secara pribadi dan mengungkapkan perasaannya dalam suasana yang mendukung. Itulah cara kita mendekati. Skor 4-nya adalah B. Mengamati siswa lebih dekat selama aktivitas kelas untuk mengidentifikasi perubahan perilaku atau interaksi sosialnya. Skor 3-nya adalah D. Menghubungi orang tua atau wali siswa untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang perubahan yang mungkin terjadi di rumah.
Skor 2 adalah E. Jadi E ini ya jelas Bapak Ibu sekalian tindak lanjut dari opsi A dan B ya. Tindak lanjut dari opsi A dan B itu adalah E. Ya. Oke. Selamat yang memilih opsi A, Bu Roseneli. Salah semua saya. Harus lebih fokus memang Bu E ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang harus fokus. Mudah-mudahan nanti semakin terbiasa Bu Roseneli ya. Tadi Bu Roseneli pilih jawaban B. Mengamati skor 4 sih Bu ya. Artinya setiap soal dapat skor lah. Oke, Bapak Ibu yang lain ada pandangan kira-kira Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada kita review lagi ya Bapak Ibu. Nomor 9. Saat ujian PAS berlangsung, Anda mengamati seorang siswa mencoba melihat jawaban dari jam tangannya yang ternyata adalah ponsel. Bagaimana Anda akan menangani pelanggaran ini dengan cara yang mempertahankan keadilan dan integritas akademis? A. Mengabaikan insiden kali ini, tetapi memperingatkan semua siswa tentang konsekuensi kecurangan di masa depan. B. Mengkonfirmasi dugaan kecurangan, kemudian menghampiri dan meminta siswa untuk menyerahkan ponselnya dan mendiskusikan masalah ini setelah ujian. C. Menghentikan ujian dan mengumumkan bahwa kecurangan telah terdeteksi untuk mengingatkan semua siswa tentang aturan. D. Langsung memberi skor 0 untuk ujian tersebut dan melaporkan insiden tersebut kepada administrasi sekolah sesuai dengan kebijakan sekolah. E. Memberikan siswa kesempatan untuk menjelaskan diri mereka sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ibu Ira B, Bu Ais B, Bang Arman E, Bu Roseneli B. Oke. Bapak Ibu yang lain? Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian jawaban-jawabannya di luar yang seharusnya, tapi kita diwajibkan memilih jawaban yang paling bijaksana gitu ya terkait dengan penanganan pedagogi kita. Bang Arman pilih E. Oke, ya kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Untuk nomor 9 ini, mencoba melihat jawaban dari jam tangan yang ternyata adalah ponsel gitu ya. Di sini saat kita amati, kita lihat dia melihat jawaban dari jam tangannya. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini tidak disebutkan ada secara halus, tapi bagaimana Anda menangani pelanggaran ini dengan cara mempertahankan keadilan, itu kuncinya ya Bapak Ibu sekalian, dan integritas akademisnya. Oke, selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi B. Kita mengkonfirmasi dugaan kecurangan, kemudian menghampiri dan meminta siswa untuk menyerahkan ponselnya. Kita sampaikan kepada siswa itu, tadi kamu Bapak melihat ponsel kamu ya berupa jammu ini, kemudian kita ambil agar kemudian setelah itu dia tidak bisa pakai ponselnya lagi gitu ya. Itu adalah di sana tindakan yang kita lakukan. Kemudian untuk skor 4-nya adalah A. Mengabaikan insiden kali ini tetapi memperingatkan semua siswa tentang konsekuensi kecurangan di masa depan atau yang akan datang gitu ya. Skor 3-nya adalah E. Memberikan siswa kesempatan untuk menjelaskan diri. Kenapa E ini rendah 3? Karena ini memang pelanggaran ya, artinya sudah salah. Jadi tidak ada sebenarnya lagi yang namanya kesempatan untuk menjelaskan gitu ya Bapak Ibu. Ya, tentu skor yang paling rendah di sini adalah skor D ya. Langsung memberi skor 0, yaitu bukan secara pedagogik penyelesaiannya.
Selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi B, ya. Mengkonfirmasi dugaan kecurangan, ya. Kita sampaikan kepada siswa itu, saya tadi melihat kamu, kita hampiri gitu ya. Kemudian kita ambil ponselnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut nomor 10. Saat pembelajaran berlangsung, Anda mengamati seorang siswa yang frustasi dengan topik pelajaran yang menantang dan cepat merasa putus asa. Bagaimana Anda akan membantu siswa ini mengatasi rasa frustasinya dan membimbingnya untuk meraih keberhasilan dalam pelajaran tersebut? A. Mengatur sesi belajar tambahan secara reguler dengan siswa untuk memberikan dukungan ekstra dan memperkuat pemahamannya. B. Memberikan umpan balik positif yang konstruktif secara rutin, menekankan apa yang sudah dilakukan dengan baik dan apa yang bisa ditingkatkan. C. Menetapkan tujuan belajar jangka pendek yang realistis untuk memberikan rasa pencapaian yang dapat memotivasi siswa. D. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau studi kelompok, di mana mereka bisa mendapat dukungan dari teman sebaya. Serta E. Menggunakan metode pembelajaran yang berbeda seperti visual, auditif, dan kinestetik untuk mencari pendekatan yang paling efektif bagi siswa. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu sekalian? Bang Arman pilih E. Ais pilih E, Bu Mulyana B, Ibu Ira E, Bu Rosoneli E. Bu Asriani E, Bang Radot juga E. Bang Samsul E. Oke, kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini adalah ada siswa yang frustasi dengan topik pelajaran yang menantang. Jadi sebenarnya pelajarannya menantang, tapi siswa tersebut cepat putus asa, gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana Anda akan membantu siswa ini? Jadi fokusnya adalah siswa ya, satu siswa ini. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan membantu siswa ini mengatasi rasa frustasinya dan membimbingnya untuk meraih keberhasilan. Kalau satu siswa ini maka konteksnya sebenarnya adalah motivasi. Maka selamat kepada Bapak Ibu yang memilih untuk nomor 10 opsi B. Memberikan umpan balik positif yang konstruktif secara rutin, menekankan apa yang sudah dilakukan dengan baik dan apa yang bisa ditingkatkannya. Kita bangun kepercayaan dirinya gitu ya. Lalu skor 4 di sini Bapak Ibu sekalian ya. Penangannya adalah tetap terhadap siswanya, menetapkan tujuan belajar jangka pendek yang realistis untuk memberikan rasa pencapaian yang dapat memotivasi siswa. Itu ya Bapak Ibu. Skor 3-nya adalah A. Mengatur sesi belajar tambahan secara reguler dengan siswa untuk memberikan dukungan ekstra dan memperkuat pemahamannya. Skor 2 adalah D dan skor 1 adalah E. Kenapa E? Ya, karena hanya satu siswa, ini kurang cocok mengganti metode pembelajaran ya, karena hanya satu siswa. Jadi biasanya pendekatannya adalah pendekatan personal ya Bapak Ibu. Intinya tadi adalah memberikan motivasi, bimbingan agar dia bisa meraih keberhasilannya. Berarti kita paling tepatnya memilih memberikan umpan balik positif yang konstruktif, berarti sifatnya membangun gitu ya. Kita sampaikan bahwa dia bisa mencapai itu, lalu kita sampaikan juga apa yang sudah diraihnya dan apa yang bisa ditingkatkannya dari situ. Intinya adalah motivasi. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada masukan ya. Tadi skor 5 adalah B, skor 4 adalah C, skor 3 adalah A, skor 2 adalah D, dan skor 1 adalah E. Ada masukan Bapak Ibu? Ini opsi-opsinya memang opsi-opsi jawaban benar semua ya. Gimana Bapak Ibu? Sepakat ya?
Oke, kalau nanti ada masukan kita review ulang ya. Mungkin masih diketikkan atau gimana. Kita lanjut nomor 11. Sejumlah siswa di kelas Anda merasa tidak puas dan bagaimana karya mereka dinilai. Sejumlah siswa di kelas Anda merasa tidak puas dengan bagaimana karya mereka dinilai. Menyatakan bahwa proses penilaian Anda subjektif. Bagaimana Anda akan memodifikasi sistem penilaian untuk meningkatkan objektivitas dan transparansi. A. Mengembangkan rubrik penilaian yang jelas yang memuat kriteria spesifik dan dapat diakses oleh semua siswa sebelum mereka memulai mengerjakan proyek mereka. B. Meminta masukan dari guru lain untuk memberikan penilaian kedua pada karya siswa untuk menambah perspektif dan mengurangi subjektivitas. C. Mengizinkan siswa untuk menilai karya teman sekelas mereka sendiri sebagai bagian dari proses penilaian keseluruhan. Kemudian D. Membuka sesi kritik kelas di mana siswa dapat mempresentasikan dan membela karya mereka di depan kelas sebelum penilaian. Serta E. Mengubah sistem penilaian menjadi lebih berbasis pada usaha dan perkembangan teknis daripada kualitas estetis akhir dari karya. Silakan dipilih Bapak Ibu. Bu Rose pilih A, Bu Ira A. Bapak Ibu yang lain? Bang Radot A, oke. Bu Fitri Hartiani selamat bergabung B, Ibu pilih B ya. Bang Arman pilih A, oke. Bu Mulyana pilih B, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ya sambil kita tunggu Bang Suharman pilih A. Jawaban dari rekan-rekan yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan. Di sini poin utamanya adalah sejumlah siswa, tapi tidak disebutkan. Artinya ini bisa kita katakan lebih dari satu gitu ya. Merasa tidak puas dengan bagaimana karya mereka dinilai, menyatakan bahwa proses penilaian Anda subjektif. Namun pertanyaannya adalah kita dipastikan memodifikasi ya gitu. Karena di sini pertanyaannya bagaimana Anda akan memodifikasi. Jadi kita memang sudah dianjurkan untuk memodifikasi di soalnya sistem penilaian untuk meningkatkan objektivitas dan transparansi. Jadi soalnya sudah menyuruh kita ya memodifikasi ya. Ya, artinya pendapat siswa ini oleh pembuat soal itu diakui gitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu maka selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi A. Mengembangkan rubrik penilaian yang jelas yang memuat kriteria spesifik dan dapat diakses oleh semua siswa sebelum mereka memulai mengerjakan proyek mereka. Jadi kita ikuti ya pertanyaan di soalnya, kita disuruh memodifikasi. Bagaimana kita memodifikasinya? Kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Kemudian skor 4-nya adalah B, ya Bapak Ibu yang pilih B tadi ya. Meminta masukan dari guru lain untuk memberikan penilaian kepada karya siswa untuk menambah perspektif dan mengurangi subjektivitas. Skornya 4. Skor 3-nya adalah D. Membuka sesi kritik kelas di mana siswa dapat mempresentasikan dan membela karya mereka di depan kelas sebelum penilaian. Skor 2 adalah E. Mengubah sistem penilaian menjadi lebih berbasis pada usaha dan perkembangan teknis daripada kualitas estetis akhir dari karya. Ya. Skor 1-nya adalah C Bapak Ibu sekalian. Mengizinkan siswa untuk menilai karya teman sekelas mereka sendiri sebagai bagian dari proses penilaian keseluruhan. Kemudian perjalanan menuju admin lama banget ya, berjam dulu baru nyampe. Kadang gitu Bang, karena memang ini walaupun ini real time, kita kemarin sudah juga simulasikan, ternyata kadang 30 detik baru nyampe ke sana Bang. Iya. Oke Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita tetap berpatokan apa arah pertanyaannya gitu ya tadi. Ibu Faridato tadi mengubah sistem penilaian menjadi lebih berbasis pada usaha, berarti proses ya.
kemudian daripada kualitas. Nah, ini kan udah kurang juga ya. Karena di sini sudah menyampingkan kualitas ya Bapak Ibu, ya, sudah menyampingkan kualitas makanya nilainya rendah. Oke, Bu Fitri, terima kasih Pak, sangat bermanfaat. Sama-sama Bu Fitri. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya, kita lanjut untuk soal nomor 12. Sambil Bapak Ibu diminum kopinya kalau ada kopinya ya. Dalam diskusi kelas tentang masalah sosial, beberapa siswa tampak merasa tidak nyaman dengan perbedaan pandangan dari teman-temannya. Bagaimana Anda akan memfasilitasi diskusi ini agar tetap produktif sambil menghormati keberagaman? A. Menerapkan aturan diskusi yang ketat di mana setiap siswa diberi waktu yang sama untuk berbicara tanpa gangguan. B. Menghindari topik yang sensitif dan kontroversial untuk menjaga kenyamanan semua siswa. C. Memfasilitasi diskusi kelompok kecil di mana siswa dapat berbagi pandangan dalam lingkungan yang lebih intim dan terkontrol. D. Mendorong siswa untuk menggunakan saya merasa atau saya percaya ketika menyampaikan pendapat untuk mempersonalisasi pandangan mereka dan mengurangi risiko konfrontasi. E. Memberikan materi pendidikan terlebih dahulu tentang pentingnya empati dan mendengarkan aktif sebelum memulai diskusi. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian dipilih jawabannya. Ibu Ais pilih B. Ibu Ira pilih C, oke. Bang Radut pilih B. Bapak Ibu yang lain silakan Bapak Ibu. Ibu Mulyana juga B. Bu Fitri pilih E, oke. Bang Arman pilih B. Ada lagi Bapak Ibu yang belum memberikan pendapatnya. Bu Ira tadi pilih C. Ya, baik kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di sini tentang masalah sosial ya Bapak Ibu, masalah sosial. Lalu beberapa siswa tampak merasa tidak nyaman dengan perbedaan pandangan dari teman-temannya, itu ya. Bagaimana Anda akan memfasilitasi diskusi ini? Jadi memfasilitasi ya, agar tetap produktif sambil menghormati keberagaman. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita jawab sama-sama ya. Untuk soal nomor 12 ini, skor yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian terkait permasalahan ini adalah selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi B. Ya, kita menghindari topik yang sensitif dan kontroversial untuk menjaga kenyamanan semua siswa. Jadi kita fokuskan permasalahannya gitu ya, hal-hal sensitif dan kontroversial itu kita hindari. Skor 4 adalah E, memberikan materi pendidikan terlebih dahulu tentang pentingnya empati dan mendengarkan aktif sebelum memulai diskusi. Nah, kenapa E ini lebih rendah daripada B gitu ya Bapak Ibu? Ya, di sini kan Bapak Ibu sekalian memfasilitasi diskusi agar tetap produktif sambil menghormati keberagaman. Nah, ini bukan masalah tidak mendengarkan pandangan atau pendapat rekan-rekannya, tapi masalah adalah ada beberapa siswa yang menyampaikan pandangan yang mungkin sudah di luar konteks sehingga siswa yang lain merasa tidak nyaman. Jadi kalau ini kan fokusnya kalau kita lihat ini adalah tidak menghargai atau tidak mendengarkan gitu ya, karena di sini kan bahasanya pentingnya empati dan mendengarkan aktif sebelum memulai diskusi. Ya itu ya, makanya skornya 4, skor 3-nya adalah D, skor 2 adalah C, yang memilih C, memfasilitasi diskusi kelompok kecil di mana siswa dapat berbagi pandangan dalam lingkungan yang lebih intim dan terkontrol. Ya ini karena dia ada subordinat ya Bapak Ibu, udah dibagi ke kelompok-kelompok kecil.
Kalau ada pandangan silakan Bapak Ibu. Bu Fitri tadi pilih C ya. Yang pilih B selamat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu disampaikan pandangannya ya. Nanti kita akan review ulang. Kita lanjutkan untuk nomor 13. Kalau ada pandangan nanti kita review ya. Sebagai guru kelas dari siswa yang beragam latar belakang dan memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan khusus, Anda menemukan tantangan dalam menyajikan materi yang visual kepada siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan. Bagaimana Anda akan menyesuaikan strategi pengajaran Anda untuk memastikan semua siswa dapat mengakses informasi? A. Selalu menyediakan deskripsi verbal yang rinci dari semua materi visual yang digunakan selama pembelajaran. Kemudian B. Menggunakan materi cetak dalam format besar dan kontras tinggi untuk membantu siswa dengan penglihatan terbatas. Kemudian C. Mengintegrasikan alat bantu teknologi seperti perangkat lunak pembaca layar, audio, dan dokumen yang dapat diakses. Kemudian D. Membatasi penggunaan materi visual dan fokus pada metode pengajaran yang lebih berorientasi pada pendengaran dan sentuhan. Serta E. Menyediakan salinan materi pelajaran kepada guru pendamping atau asisten kelas untuk membantu siswa selama pembelajaran. Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian untuk nomor 13 ini kira-kira Bapak Ibu pilih jawaban mana? Ibu Farida C, Bu Firdian C, oke. Bu Rose pilih B, Ais pilih C. Bang Arman C. Bapak Ibu yang lain, Ibu Mulyana pilih B, oke. Bu Ira C. Bu Fitri pilih D. Dan lagi Bapak Ibu, Bang Suarman pilih C, Bang Radot pilih D. Oke, kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini disebutkan beragam latar belakang dan memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan khusus. Berbagai kebutuhan khusus, ya itu intinya. Kemudian Anda menemukan tantangan dalam menyajikan materi yang visual kepada siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan. Jadi bukan tunanetra ya, tapi memiliki keterbatasan penglihatan. Bagaimana Anda akan menyesuaikan strategi pengajaran Anda untuk memastikan semua siswa, jadi bahasanya semua siswa dapat mengakses informasi. Nah, banyak tentunya ini ya yang memiliki keterbatasan. Acuannya tadi adalah keterbatasan penglihatan, tapi di sini adalah untuk semua siswa. Maka skor yang paling tinggi di sini Bapak Ibu sekalian untuk mengakomodir semua siswa adalah selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi C. Mengintegrasikan alat bantu teknologi seperti perangkat lunak pembaca layar, audio, dan dokumen yang dapat diakses gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, C ini lebih tinggi. Kemudian skor 4-nya adalah A. Menyediakan deskripsi verbal atau lisan yang rinci dari semua materi visual yang digunakan selama pelajaran. Jadi A ini masih di bawah C ya. Di C itu verbal itu berarti lisan gitu ya. Itu masuk ke audio ya di sini masuk ke C itu ya. Kemudian skor 3-nya adalah B, menggunakan materi cetak dalam format besar. Ini untuk yang visual yang apa tadi keterbatasan penglihatan tadi. Tapi pertanyaannya untuk semua siswa gitu ya. Kemudian skor 2-nya adalah E, skor 1-nya adalah D. Membatasi penggunaan materi visual. Itu hanya untuk satu siswa. Sementara pertanyaannya semua siswa gitu ya. Oke, selamat kepada Bapak Ibu yang pilih C ya. Skor 5, skor 4 tadi A, skor 3 B, skor 2 adalah E, skor 1 D. Bang Radot ya menggunakan membatasi penggunaan materi visual ya. Berarti
Ini untuk satu siswa saja ya. Padahal di sini katanya untuk semua siswa. Oke. Ya, ada yang menarik jawabannya Bu Asriani. Ya, kalau ada pandangan silakan ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan, nanti kita review lagi ya untuk diskusi-diskusi kita ini. Sambil mungkin Bapak Ibu mempertimbangkan ya. Nomor 14. Seorang siswa menyatakan bahwa umpan balik yang Anda berikan dalam esai terakhirnya tidak mencerminkan usaha yang telah dia lakukan. Bagaimana Anda akan mengatasi kekecewaan siswa ini dan memastikan bahwa evaluasi Anda dipahami sebagai objektif dan mendukung? A. Memberi siswa kesempatan untuk merevisi esainya berdasarkan umpan balik yang diberikan dan mengajukan ulang untuk penilaian tambahan. B. Menjadwalkan pertemuan pribadi dengan siswa untuk secara rinci menjelaskan kriteria penilaian dan membahas umpan balik yang diberikan. C. Mengubah skor esai berdasarkan klaim usaha yang dilakukan siswa untuk menghindari rasa tidak puas. D. Meminta siswa untuk memberikan penjelasan tertulis tentang bagaimana mereka mendekati tugas dan mengevaluasi usaha mereka sendiri. Serta E. Mengorganisir workshop penilaian di kelas yang membahas kriteria penilaian dan teknik untuk meningkatkan kualitas esai. Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian untuk soal nomor 14 ini kira-kira mana nih jawaban yang skornya paling tinggi. Bang Arman pilih D. Bu Ira B, Ais Yulmiza pilih A, oke. Bang Radot A. Bu Mulyana pilih C. Bang Suharman pilih B, oke. Bu Mulyana pilih B ya, Bu Mulyana merevisi ya, pilih B. Bapak Ibu yang lain ada yang mau merevisi jawabannya juga? Baik, kita jawab sama-sama ya. Oh, setelah dibaca ulang ternyata jawabannya B karena cuma satu orang. Oke, berarti direvisi ya Bu Ais ya. Oke, ya memang penting untuk fokus ya. Tadi saya bilang memang kadang kita baca soal sekali belum tangkap. Harus 2 kali. Ya, itu memang ya kadang-kadang. Kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi seorang siswa menyatakan bahwa umpan balik yang Anda berikan dalam esai terakhirnya tidak mencerminkan usaha yang telah dia lakukan. Bagaimana Anda akan mengatasi kekecewaan siswa ini dan memastikan bahwa evaluasi Anda adalah objektif. Nah, ini kan satu siswa ya. Maka jawaban yang paling tinggi skornya adalah, ya kita klarifikasi Bapak Ibu sekalian kepada siswa tersebut. Skor tertinggi adalah B, menjadwalkan pertemuan pribadi dengan siswa untuk secara rinci menjelaskan kriteria penilaian dan membahas umpan balik yang diberikan. Ya, itu ya skornya paling tinggi ya, karena satu siswa gitu ya Bapak Ibu. Kita sampaikan dulu tadi kriteria penilaian kita, lalu kemudian kita diskusikan umpan balik kenapa kemudian nilainya seperti itu. Kemudian skor 4 di soal ini adalah E. Mengorganisir workshop penulisan di kelas yang membahas kriteria penilaian dan teknik untuk meningkatkan kualitas esai gitu ya Bapak Ibu. Lalu skor 3-nya adalah A. Memberi siswa kesempatan untuk merevisi esai berdasarkan umpan balik yang diberikan dan mengajukan ulang untuk penilaian tambahan ya. Jadi antara E dengan A ini sebenarnya lebih karena ini adalah untuk satu siswa, lebih cocoknya tadi A sih sebenarnya ya, memberi siswa kesempatan karena tetap kepada siswa. Berarti skor 4 ini adalah A, skor 3-nya adalah E. Ini untuk keseluruhan ya Bapak Ibu. Ya, lalu skor 2-nya adalah D,
meminta siswa untuk memberikan penjelasan tertulis tentang bagaimana mereka mendekati tugas dan mengevaluasi usaha mereka sendiri. Ini skor rendahnya ya. C juga skor rendah karena mengubah skor esai berdasarkan klaim usaha yang dilakukan siswa. Kecuali mungkin Bapak Ibu sekalian seperti sampaikan Bu Ais tadi, ini banyak siswa, maka itu menjadi pertimbangan gitu ya, seperti soal kita sebelumnya. Oke Bapak Ibu sekalian ya, itu jawaban nomor 4. Kalau ada pandangan Bapak Ibu silakan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita bahas, selamat tentunya kepada Bapak Ibu yang memilih jawaban yang benar ya. Nomor 15. Seorang siswa menjumpai Anda dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang ketidaknyamanan yang dirasakan di rumah. Bagaimana tanggapan Anda terhadap situasi ini? A. Segera merujuk siswa ke guru BK sekolah untuk penilaian dan dukungan lebih lanjut sambil menjaga kerahasiaan siswa. B. Mengatur pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas kekhawatiran yang diungkapkan oleh siswa, mencari solusi bersama. C. Memantau situasi secara pribadi tanpa melibatkan pihak lain untuk menghindari menimbulkan konflik atau ketidaknyamanan bagi siswa. D. Menyediakan sumber daya eksternal seperti kontak layanan bantuan dan grup dukungan bagi siswa, serta mengedukasi siswa tentang cara mengakses bantuan ini. Serta E. Mendorong siswa untuk berbicara lebih terbuka tentang perasaannya di kelas sebagai upaya membangun dukungan dari teman sekelasnya. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian ya untuk soal nomor 15 ini. Bang Suharman nanti bahas ulang ya nomor 1 dan 12. Oke, siap Bang. Bu Rose B, Bu Ais B, Bang Arman B, Bang Radot B, Ibu Mulyana B. Oke. Bapak Ibu yang lain? Bang Suharman pilih B ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik, kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Seorang siswa menjumpai Anda, ini mungkin ada mirip-mirip dengan soal kita sebelumnya. Ya, siswa itu kadang-kadang memang memilih-milih guru untuk menyampaikan perasaannya apa yang dia alami gitu ya. Dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang ketidaknyamanan yang dirasakan di rumah. Bagaimana tanggapan Anda terhadap situasi ini? Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat kepada Bapak Ibu yang memilih A. Segera merujuk ke siswa ke guru BK sekolah untuk penilaian dan dukungan lebih lanjut sambil menjaga kerahasiaan siswa. Ya, ini kalau ada siswa Bapak Ibu yang melaporkan sesuatu, ya, maka sebenarnya itu didalami dulu di sekolah ya. Sehingga skor B ini adalah skor 4. Mengatur pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas kekhawatiran yang diungkapkan oleh siswa, mencari solusi bersama. Artinya kalau B ini kan sudah keputusan gitu ya Bapak Ibu. Sementara harusnya kalau ada seperti itu maka harus ada pendalaman terlebih dahulu ya melalui ahli psikologis ya guru BK. Baru kemudian kalau memang betul adanya maka tindak lanjutnya adalah B ya. Jadi harusnya A dulu baru B ya. Oke Bapak Ibu sekalian, lalu skor 3-nya adalah D, skor 2-nya adalah C, skor 1-nya adalah E. Gimana menurut Bapak Ibu? Apa langsung nih panggilan? Bu Roseneli, masalahnya di rumah Pak. Iya, masalahnya di rumah, betul. Tapi kadang-kadang sebagai tenaga pendidik, kita kan harus mendalami dulu ya sebelum kita putuskan untuk memanggil orang tuanya. Gitu ya Bapak Ibu. Artinya informasi kesimpulan yang kita ambil itu kan harus valid dulu Bu Roseneli sebelum nanti kita panggil orang tuanya. Berarti harus ada pendalaman dulu ya. Utamanya adalah guru ahli psikologis di sekolah kita, guru BK. Ya, boleh Bu Roseneli pandangannya ya, masalahnya di rumah. Skornya tadi 4 kalau B. Bapak Ibu yang lain ada pandangannya juga, silakan Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang lain gimana menurut Bapak Ibu? Rata tadi saya lihat langsung panggilan orang tua ya. Ya, panggilan orang tua. Berarti tidak ada pendalaman dulu gitu ya terhadap pihak manajemen sekolah. Oke, rata memilih opsi B berarti 4 ya. Ya, sambil ya Bapak Ibu sekalian, kalau ada pandangan lain kita juga tampung Bapak Ibu. Ya, kita diskusikan lagi ya. Ini terkait dengan manajemen sekolah, penanganan atau pengelolaan kelas, siswa gitu ya. Utamanya ini pedagogi semua sih Bapak Ibu. Ya, yang terlambat sambil kita tunggu Bapak Ibu masukannya ya. Kita review tadi untuk soal nomor 1. Ini tadi Bapak Ibu yang terlambat ya, silakan dipilih ya. Selama pembelajaran di kelas, Anda memperhatikan bahwa salah satu siswa sering menginterupsi saat Anda atau siswa lain berbicara. Bagaimana cara Anda mengelola situasi ini agar siswa tersebut belajar menghargai giliran berbicara tanpa merasa dikucilkan? Ya, sambil kita tunggu ada masukan tadi dari nomor berapa gitu ya Bapak Ibu pertimbangannya biar kita diskusikan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tadi yang belakangan silakan dipilih Bapak Ibu. Bu Rose pilih E. Untuk nomor berapa nih, Bu? Oh. Bu Ira pilih C ya. Bang Suharman ya, Bang Suharman tadi. Bang Arman pilih E kalau nomor 1. Bu Nadia pilih C. Oke. Berarti tinggal Bang Suharman ini. Bang Suharman apa Bang Suharman? Bu Rosoneli nomor 1. Oh, nomor 1 pilih E. Oke, Bu. Bang Suharman, mana Bang Suharman? Udah belum ya? Bang Suharman belum nyampe, Bang, jawabannya, Bang. Biar kita bahas, Bang. Oke, Bapak Ibu yang tadi terlambat ya, kita bahas untuk nomor 1 ini ya. Bu Rosi tadi pilih E. Oke, kita akan paparkan mana nih jawaban yang skornya tinggi. Kita review ya. Jadi di sini selama pembelajaran, berarti ini maksudnya dalam pembelajaran ya Bapak Ibu, saat pembelajaran gitu ya. Anda memperhatikan bahwa salah satu siswa sering menginterupsi Anda atau siswa lain berbicara. Bagaimana cara Anda mengelola situasi ini agar siswa tersebut belajar menghargai giliran berbicara tanpa merasa dikucilkan. Jadi poin utamanya ini adalah masih saat pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Mana nih jawaban yang skornya tinggi? Oke. Selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi C. Karena masih dalam pembelajaran, berarti kita coba hentikan materinya gitu ya, diskusi kita. Kita sampaikan diskusi mengenai pentingnya menghargai giliran berbicara dan meminta siswa untuk menetapkan aturan bersama tentang interupsi. Ya, kita sepakati dulu ya Bapak Ibu. Ibu Ira, kemudian Bu Nadia, pilih C, selamat. Skor 4-nya Bapak Ibu sekalian, Bu Paridator pilih C, selamat Bu. Adalah tetap ini positif apanya, dampaknya ya. Memberikan siswa tersebut tugas khusus sebagai moderator. Jadi kita kasih dia tugas khusus ya. Untuk kemudian memanfaatkan itu tadi. Mungkin interupsinya itu ya karena memang tertarik sekali begitu ya. Interaktif lah istilahnya. Skor 3-nya adalah E. Nah, E ini secara pribadi berarti kan ini sudah di luar jam pembelajaran harusnya ya Bapak Ibu.
Itu kenapa kemudian E ini skornya rendah ya, skor 3. Oke. Skor 2-nya adalah B dan skor 1-nya adalah A. Ya, selamat kepada Bapak Ibu yang milih opsi C. Gimana nih Bapak Ibu perolehan skornya untuk pengelolaan kelas ini? Bang Arman, maaf ya Pak, aku keluar dari diskusi karena ada urusan mendesak. Oh, silakan Bang Arman, silakan. Oke. Mana Bapak Ibu perolehannya? Bapak Ibu yang dapat skor di atas 70, Bapak Ibu, kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Bang Suharman kayaknya udah nggak aktif lagi ya. Tadi minta nomor 12 tapi nggak aktif lagi Bang Suharman. Kemudian nomor 15 tadi ya memang harusnya manajemen sekolah dulu ya Bapak Ibu, didalami dulu ya. Agar nanti Bapak Ibu tidak asal memanggil orang tua ya. Nah itu tadi. Kebanyakan tadi saya lihat langsung Bapak Ibu langsung panggilan orang tua ya. Nah, ini bisa jadi ini kan apa yang disampaikan oleh siswa itu belum tentu benar karena menurut pandangannya saja. Jadi segiannya nomor 15 ini harus didalami manajemen sekolah dulu sebelum panggilan ya. Oke. Di mana ya Pak lihat skor nilainya? Hitung aja Bu Mulyana. Nomor 1 tadi Ibu dapat skor berapa, nomor 2 berapa gitu Bu. Bu Faridatul Insya dapat 60. Oke. Kan setiap soalnya tadi Bu Mulyana kita kasih tahu skornya. Jadi Bapak Ibu dapat skor gitu ya. Bu Mulya Faridatul Insya dapat 60. Ya. Kayaknya Ibu Faridatul kurang fokus juga ya Bu ya. Kalau tampilan layarnya gimana Bu? Nggak ada masalah ya Bu ya? Biasa gitu Bu Meliana, setiap kita TO, karena memang skor tiap soal itu kita kasih tahu, rekan-rekan itu sudah menghitung berapa dapat skornya. Oh masih aktif, tadi nomor 1 nggak ikut menjawab ya Pak Suharman ya. Oke, Bu Ira tadi nomor, bentar ya Bu Ira, kita review lagi ya Bu Ira, bentar. Bapak Ibu, nomor 12 tadi ini Bang, nomor 12 ini. Memfasilitasi diskusi agar tetap produktif sambil menghormati keberagaman ya. Jadi artinya diskusinya tetap jalan gitu ya. Tapi tetap menghormati. Maka ya kita batasi lah yang sensitif, kontroversial itu kita hindari karena itu tadi kunci utamanya ya, Bang. Tetap produktif sambil menghormati keberagaman. Oke. Oh, Bu Mulyana tadi nggak tulis ya, Bu ya. Oke, Bu. Oke. Ya, Bapak Ibu setiap ini kan menjelang ujian ya. Ujiannya tadi nanti insya Allah di Desember ya awal kita akan sediakan waktu untuk Bapak Ibu ya. Fokus ini membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai terbaik di ujian nanti. Setiap hari pukul 19 kita adakan ya diskusi seperti ini Bapak Ibu. Boleh juga diajak rekan-rekan kawan-kawan ya Bapak Ibu biar lebih ramai. Bu Rosanelli nomor 47. 47 nomor 2 3 4 tidak ikut, berarti 2 3 4 itu ada berapa ya? Ada 15. Oke, berarti 12 kali 60. Oke, Bu Rosanelli. Ya, Bu Ira tadi nomor 2. Ini Bu Ira nomor 2. Bapak Ibu yang nggak ikut nomor 2, ayo dipilih nomor 2 ini apa jawabannya? Apa nih Bu Rose, kemudian Bu Ira nomor 2. Sebelum kita tutup nih Bapak Ibu. Oh, Bu Farida itu jelas Pak. Oke, siap Bu, siap Bu. Mungkin apanya ya Bu ya, fokus ke soal pertanyaan ya Bu ya. Ya, mungkin banyak memang soal itu pertanyaannya terlalu banyak pernyataan-pernyataan yang mengganggu ya, mengecoh gitu ya. Bu Ira pilih E. Oke.
Bu Rose, ya. Untuk nomor 2 ini, karena ini adalah seorang siswa, maka tindakannya adalah, oh, Bu Rose pilih A ya. Tidak melakukan apa, menjelaskan bahwa penilaian Anda adil dan meminta siswa menerima nilai tersebut. Gitu aja ya, Bu, ya. Oke. Yang paling tinggi di sini nilainya di sini Bu Ira adalah C ya. Ya, karena di sini kekecewaan atas penilaian yang Anda berikan terhadap tugasnya. Maka gimana caranya kita klarifikasi ya, kita jelaskan agar tidak subjektif, kita sampaikan gitu ya. Makanya paling tinggi adalah mengundang siswa untuk membahas tugasnya secara pribadi dan meninjau kriteria penilaian bersama. Kita sampaikan ya. Skor E itu skor 4 Bu Ira ya. Lalu A itu adalah skor 2 Bu. Oke, Bang Abdul Hanan pilih C ya. Nomor 2 ini pilih C, skor 5. Bang Suharman, terima kasih Pak Admin. Sama-sama Bang. Sangat sangat membantu. Semoga Pak Admin selalu diberikan kesehatan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bang. Ya, di sana jam berapa Bang Suharman? Ya, tadi kita majukan 10 menit, makanya tadi Bu Ira agak terlambat ya Bu Ira. Nomor 3 apa nih Bu Ira? Insya Allah besok kita ada TO lagi Bapak Ibu. Besok kita coba ini kan sambil-sambilan kita coba manajerial lebih banyak dari sosial kultural ya. Ya, kita coba TO kan manajerial besok ya Bapak Ibu. Amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya. Udah. Ini udah lebih 1 jam. Baik, barangkali sampai di sini aja kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga kiranya seperti disampaikan oleh rekan-rekan tadi sangat membantu Bapak Ibu untuk lebih fokus dan terbiasa gitu ya. Mengidentifikasi apa yang diminta oleh soal Bapak Ibu di ujian-ujian P3K nanti. Jam berapa Pak bahas soal SJT-nya? Jam 19 ya Bu, jam 19 malam Bu. Ya, jangan lupa Bapak Ibu gabung juga besok. Besok insya Allah kita bahas untuk manajerial itu juga soalnya cukup banyak ya 25. Utamanya kita akan apa nanti kaitkan dengan manajerial untuk guru ya. Ya, untuk guru utamanya untuk guru soal-soal yang sering dipakai terkait kompetensi manajerial. Ini ada gambaran tentunya kepada Bapak Ibu karena soal ini juga sering dipakai untuk uji kompetensi ya kenaikan pangkat dan jabatan. Di sana juga ada manajerialnya. Bang Suharman 21:23 udah hampir tengah 10 malam ya Bang Suharman ya. Oke, udah agak malam juga nih. Bu Rosaneli doakan kami lulus Pak. Insya Allah kita doakan ya Bapak Ibu karena memang tujuan kita ke sana ya kan. Baik, izin pamit ya Bapak Ibu kalau ada hal yang kurang berkenan mohon izin dimaafkan. Kita jumpa lagi besok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu.